Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, pasti luar biasa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas bisa memimpin doanya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai, Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak berangkat pada hari ini? Oh ya, ternyata yang tidak berangkat hanya satu anak, yaitu Surya. Terima kasih. Kemudian sebelum kita memasuki pelajaran pada hari ini, Pak Guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada pagi siang hari ini, yaitu tentang bunyi. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengetahui bagaimana bunyi itu merambat ataupun sumber bunyi itu dihasilkan dari suatu benda. Nah, seperti itu. Pasti di sini sudah ada yang tahu apakah itu sumber bunyi atau pernah mendengar apakah itu bunyi. Bisa angkat tangan? Ya, silakan Adi. Ya, benar sekali. Jadi sumber bunyi itu adalah suatu benda yang menghasilkan bunyi. Nah, bisa disebutkan, mungkin ada yang tahu benda apa sajakah yang disebut sumber bunyi? Ya, benar Ulfa. Sumber bunyi bisa datang dari mana saja atau bisa dihasilkan dari benda apa saja. Contohnya seperti alat musik ataupun benda yang terjatuh ke suatu lantai ataupun benda jatuh di sekitar kita. Kemudian pernahkah kalian itu mendengar seperti rambatan bunyi? Jadi ketika kalian itu di suatu ruangan, kemudian kalian berteriak dan seperti ada suara yang mengikuti kalian. Nah, pernah ya? Nah, itu merupakan salah satu perwujudan dari perambatan bunyi. Nah, padahal di ruangan itu hanya ada kalian, tetapi ketika kalian berteriak, seperti ada yang mengikuti atau bersaut-sautan dengan suara kalian. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana suara itu bisa merambat. Kemudian seperti tadi dicontohkan, kenapa kok ada yang mengikuti sih, suaranya itu kok ada 2 kali ataupun bisa lebih dari itu. Nah, seperti itu. Kita akan mempelajarinya nanti bersama-sama. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi sumber energi bunyi. Apa itu sumber energi bunyi? Sumber energi yang dapat didengar oleh manusia, yaitu sumber energi bunyi. Contohnya itu apa? Misal radio, yang kedua televisi, yang ketiga HP, dan masih banyak lagi ya. Yang kedua, nanti Ibu akan meminta kalian untuk membuat percakapan, yaitu temanya kebersamaan dalam keberagaman. Nah, nanti kalian membuat percakapan yang beranggotakan satu kelompoknya itu 3. Nah, nanti ini muridnya ada 15 kan, berangkat semua, berarti pas nanti dibikin untuk satu kelompoknya 3-3. Nah, nanti satu kelompok itu membuat percakapan tentang kebersamaan dalam keberagaman. Nah, yang kedua, membuat media. Nanti kalian menyiapkan bahan-bahannya, nanti alat dan bahannya Ibu akan menjelaskan dan menyebutkan, nanti kalian perhatikan ya. Yang pertama, kalau untuk percakapannya nanti kalian membuat di kelas di sini nanti ya. Untuk alat peraga atau medianya minggu depan kalian harus bawa bahan-bahannya sama alat-alatnya ya.
Nah, yang pertama, alat dan bahannya itu apa saja, Bu? Ada kaleng. Kalengnya membawa dua. Membawa berapa? Dua kaleng susu bekas. Bekas ya, jangan masih baru yuk terus dibawa. Bekas. Yang kedua, ada gunting. Nah, kalian nanti membawa gunting. Terus yang ketiga, pisau. Nanti kalau pisau kalian nggak harus membawa, nggak apa-apa, nanti ibu yang menyediakan. Yang keempat, paku. Nah, nanti kalian wajib membawa paku. Yang kelima, ada benang. Nah, untuk benangnya kalian bisa menggunakan benang apapun. Misal kalian punyanya benang bangunan, boleh dibawa, nggak apa-apa menggunakan benang bangunan ya. Misalkan kalian punya benang jahit, ya nggak apa-apa digunakan benang jahit, tapi nanti dilapisi, jadi berlapis-lapis ya, biar tidak putus. Kalau benang jahit kan tipis, nah takutnya nanti putus untuk menyambung kaleng. Nah, yang terus ibu akan menjelaskan aturan permainannya ya. Aturan permainannya yaitu yang satu kelompok berisi 3, yang satu mencatat hasil dari yang dihasilkan dari kaleng susu ini. Misalkan dari kaleng 1 terdengar tidak dari suara dari kaleng 2, misalkan terdengar, nanti kalian yang menulis terdengar atau tidaknya kalian bisa tuliskan ya. Terus kesulitannya apa saja nanti dituliskan di bawahnya. Itu untuk 1 anak, dan yang 2 anak itu mempraktekkan membuat ini. Nah, nanti dibantu sama ibu guru ya, nggak usah khawatir. Terus yang terakhir itu nanti kalian bisa maju satu persatu di depan kelas menyampaikan hasil dari alat peraga itu. Misalkan alat peraganya tadi susah dibuat atau bagaimana, nanti kalian bisa menjelaskan di depan kelas. Diingat-ingat untuk kelompoknya, nanti kalian bisa saling membantu. Apa yang tidak punya, misalkan tadi nggak punya kaleng susu tapi dia punya, nanti dia yang bawa. Terus dia nggak punya benang, nanti yang bawa bisa Hendra gitu ya. Terus yang wajib kalian bawa kaleng susu, gunting, sama benang. Itu wajib kalian bawa. Untuk pisau nanti ibu sediakan sama pakunya. Terus untuk gambarannya besok seperti ini. Gambaran media teleponnya ya. Jadi ini gini gambarannya. K1 itu berarti kaleng susu 1. Diperhatikan. Ini ada garis lurus, ini namanya benang. Nah, tadi yang ibu suruh kalian untuk membawa benang ya, untuk mengaitkan antara kaleng 1 dengan kaleng 2. K2 berarti kaleng 2, kaleng susu 2. Nah, jadi nanti dilubangi sininya, sama sininya dilubangi. Besok ibu akan menjelaskan ya secara detail besok, karena ini sekarang hanya mendesain perencanaan project, jadi kalian hanya dapat mendesainnya saja. Besok yang praktek aslinya minggu depan ya. Masih bingung tidak bagaimana Bu cara melubangi? Nanti ibu yang melubangi, kalian nanti tidak kena pisau, nanti ibu yang melubangi, kalian hanya mengaitkan sama menali. Nah, apakah bisa Bu terdengar dari kaleng 1 dengan kaleng 2? Bisa. Kalau benangnya tidak ada yang putus, bisa terdengar melalui ini benang tadi ya, benangnya itu. Jadi bunyi itu dapat merambat gitu ya.
Ada yang ditanyakan tidak? Masih bingung tidak? Apa saja yang dibawa? Masih bingung atau tidak? Untuk percakapannya, selera kalian mau percakapan apa? Intinya kebersamaan dalam keberagamaan. Misalkan bersama-sama mau kemana gitu boleh. Misalkan main-main sama teman boleh. Misalkan percakapannya mau pergi kemana, yang satu agamanya ini, yang satu agamanya ini, boleh, nggak apa-apa, itu kan kebersamaan dalam keberagaman itu ya. Ya, di sini saya akan membahas tentang jadwal LPP, yaitu bunyi. Yang pertama yaitu minggu pertama, yaitu semua menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu seperti kaleng susu, tali kenur, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah yang minggu kedua. Minggu kedua yaitu semuanya alat sudah dipersediakan dan kita membuat, yaitu dengan cara membolong antara kaleng yang satu dengan kaleng yang dua untuk bisa menyalurkan benang antara kaleng satu dan dua untuk merambatkan bunyi. Ya, jadi pada pertemuan kali ini itu Ibu akan mengawasi kalian dalam melanjutkan pembuatan kegiatan yang sudah kita bikin pada minggu lalu. Jadi pada minggu lalu, minggu pertama itu kan kita itu membuat percakapan ya, percakapan tentang kebersamaan dalam keberagaman. Terus yang minggu kedua itu kita membuat telepon kaleng yang berbahan dasar dari kaleng susu bekas. Jadi pada pertemuan hari ini kita itu akan melanjutkan kegiatan yang minggu lalu sudah dikerjakan. Tetapi hari ini itu Ibu akan mengawasi kegiatan yang kalian lakukan. Ya, kenapa, Ani? Oh, belum selesai. Iya. Kan jadi di sini semua ada 5 kelompok ya, yang masing-masing terdiri dari 3 orang. Nanti di sini Ibu akan ke meja kalian masing-masing ya, sambil mengawasi jalannya kegiatan yang kalian buat. Di sini anak-anak sudah tahu belum? Jadi dalam pembuatan percakapannya itu tuh harus sesuai kaidah berbahasa lisan maupun tulisan ya. Kemudian belum tahu seperti apa. Jadi kaidah berbahasa tulis maupun lisan itu ya, misalnya ya, dalam pembuatan percakapannya itu harus menggunakan kata yang baku. Jadi nanti anak-anak di sini kalau percakapannya masih ada kata yang tidak baku, nanti Ibu benarkan lagi ya. Jadi untuk pembuatan telepon kaleng, apakah ada kesulitan anak-anak? Oh ya, tidak. Ya, nanti Ibu akan keliling ke meja per kelompok ya. Hari ini itu Ibu akan mengawasi kalian dalam melanjutkan kegiatan minggu lalu ya. Kemudian Ibu juga akan menilai. Jadi kalian dalam pembuatannya itu sudah sesuai kaidah penulisan belum? Sudah. Nanti peran serta anak-anak dan interaksi antara anak dalam perkelompok itu nanti Ibu akan melihat bagaimana keaktifan kalian ya. Jadi tadi kita sudah melakukan dan menyelesaikan kegiatan yang minggu lalu kita sudah kerjakan ya. Baik, berarti sekarang telepon kabelnya kan sudah jadi. Sekarang Ibu Guru mau melihat, kemudian meminta masing-masing ketua kelompok dari kelompoknya untuk maju ke depan menjelaskan tentang alat yang digunakan, bahan yang digunakan, kemudian bagaimana cara membuatnya, kemudian cara menggunakannya itu bagaimana, apakah benar jika telepon kaleng tersebut bisa membuktikan perambatan bunyi itu, dan jika bisa membuktikan, coba nanti dijelaskan bunyi itu merambat melalui apa jika dibuktikan melalui telepon kaleng tersebut. Coba untuk Bayu maju ke depan untuk menjelaskannya. Bayu, ayo maju ke depan.
Jadi ini telepon kalengnya ya. Di sini itu sudah jadi kayak gini. Ada alatnya itu berupa apa Bayu? Iya, paku, terus kaleng susu, kemudian tali, terus apa lagi? Sudah ya, bagus. Terus cara penggunaannya itu bagaimana? Coba dijelaskan ke teman-temannya. Apakah sama cara penggunaannya dengan kelompok lain atau tidak? Ya, berarti sama ya. Apakah sulit membuat media telepon kaleng seperti ini, Bayu? Ya, memang telepon kaleng ini mudah dibuat dan dapat membuktikan media atau perambatan bunyi. Coba dijelaskan melalui apakah bunyi itu merambat dari telepon kaleng ini. Oh iya, berarti dari benangnya. Kalau dari benangnya berarti bunyi itu dapat merambat melalui benda padat. Untuk pembelajaran materi energi bunyi dan perubahannya, apakah ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya atau mengungkapkan pernyataannya kepada teman-temannya tentang apa yang sudah kamu ketahui mengenai bunyi dan perubahannya. Ya, silakan Mas Adi, mau bertanya apa? Ya, jadi itu merambat tidak hanya melalui benda padat saja, tetapi bisa melalui 3 benda, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas seperti udara. Benda padat itu seperti tadi kan sudah dicontohkan melalui telepon kaleng, yaitu melalui benang. Benang itu kan benda padat. Kemudian untuk benda cair dapat dicontohkan ketika suatu benda dimasukkan ke dalam air, kemudian itu dipukul-pukul misalnya menggunakan sendok atau menggunakan kayu. Apakah benda tersebut yang dipukul itu menimbulkan bunyi atau tidak? Jika menimbulkan bunyi berarti itu benar kalau bunyi itu dapat merambat melalui benda cair seperti air. Kemudian melalui udara, yaitu saat kita berbicara dengan teman sendiri. Kita kan tidak menggunakan benang, kita tidak menggunakan air. Di sini hanya ada udara. Jadi itu dapat disimpulkan kalau bunyi juga bisa merambat melalui udara. Seperti itu. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, jadi tadi Mbak Febrila itu menyatakan jika bunyi itu dapat dirambat dan dapat dipantulkan. Yaitu benar. Selain dirambatkan dan dipantulkan, bunyi juga dapat dibiaskan, yaitu ketika malam hari suara petir akan terdengar lebih keras daripada di siang hari. Kemudian bunyi mengalami pelenturan. Contohnya itu ketika di belokan itu ada mobil, tapi mobilnya itu belum terlihat, namun suaranya sudah terdengar lebih dahulu. Kemudian bunyi merupakan gelombang longitudinal, yaitu arah getarnya itu searah dengan arah rambatannya. Yang terakhir itu bunyi dapat mengalami perpaduan. Contohnya ketika kamu menggunakan pengeras suara, maka akan terdengar mana suara yang keras dan mana suara yang lemah. Seperti itu ya, Mbak Febrila. Nah, sekarang Ibu di sini akan melakukan evaluasi tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu sumber energi bunyi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah kalian semua telah paham tentang materi yang diberikan sebelumnya. Jika nantinya kalian belum paham, maka Ibu akan mengulangi lagi materi tersebut sampai nantinya kalian itu paham.
Nah, soal yang akan Ibu berikan yaitu ada 5 soal yang berbentuk uraian. Nanti kalian menjawab soal-soal tersebut dan dikumpulkan. Nah, Ibu di sini sudah mempunyai kertas, di mana kertas ini untuk menulis jawaban kalian. Sebelumnya, ketua kelas maju ke depan untuk mengambil kertas ini dan tolong dibagikan kepada siswa yang lain. Silakan ketua kelasnya maju ke depan. Dibagikan satu anak 1 lembar kertas. Nanti apabila kurang bisa mengambil lagi di depan di meja Ibu Guru ya. Apakah sudah mendapat kertas semua? Oh ya, Ibu tunggu sampai nanti kertasnya terbagi semua. Udah terbagi semua kertasnya? Ya, kalau udah, Ibu akan membacakan soal. Soal yang pertama bisa ditulis dulu soalnya nggak apa-apa. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan energi bunyi? Sudah? Lanjut soal yang kedua. Apa sajakah sifat-sifat bunyi? Soal yang ketiga. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3. Coba jelaskan dan sebutkan apa saja frekuensi bunyi tersebut. Selanjutnya, udah belum? Udah. Soal berikutnya. Mengapa alat musik dapat dijadikan sebagai sumber bunyi? Jelaskan. Sudah? Soal berikutnya. Media telepon kaleng cocok digunakan untuk materi sumber energi bunyi. Jelaskan mengapa media tersebut cocok. Sudah? Soal yang terakhir. Bagaimana cara membuat media telepon kaleng? Sudah? Nah, kalau sudah, silahkan kalian kerjakan. Waktu kalian mengerjakan yaitu 15 menit cukup. Ya, silakan kerjakan dalam waktu 15 menit. Nanti kalau sudah dikerjakan, ketua kelas mengumpulkan menjadi 1 dan dikumpulkan ke meja Bu Guru. Nah, silakan dikerjakan sekarang. Ingat, kerjakan dengan sendiri-sendiri, jangan menyontek. Silakan dikerjakan. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Oh, Mas Andi sudah selesai. Silahkan tunggu teman-temannya yang lain. Nanti bisa dikumpulkan ke ketua kelasnya kalau ketua kelasnya sudah selesai.
kalian habis, silahkan ketua kelas mengambil jawaban teman-temannya atau teman-temannya boleh mengumpulkan di ketua kelas, dijadikan satu. Sudah, ketua kelas? Ya, silakan dibawa ke meja saya sini. Nanti hasil evaluasi ini akan Ibu umumkan nilainya minggu depan, pertemuan minggu depan. Nah, semoga nilainya bisa memuaskan. Silahkan berkemas. Dan Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembelajaran siang hari ini dirasa cukup. Jadi kesimpulan dari pembelajaran pada siang hari ini adalah sumber bunyi adalah benda ataupun suatu benda yang menghasilkan bunyi. Nah, itu bisa dinamakan sumber bunyi. Kemudian, apa saja yang bisa disebut sumber bunyi? Nah, sumber bunyi itu bermacam-macam. Bisa dari alat musik, bisa dari suatu benda yang jatuh, ataupun sebagainya. Nah, kemudian apakah yang dimaksud perambatan bunyi? Tadi sudah kita bahas sedikit. Ya, benar, perambatan bunyi adalah ketika bunyi itu melalui suatu media ataupun medium. Nah, misal kita seperti praktek tadi ya, kita sudah membuat ataupun menggunakan telepon kaleng. Nah, itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa bunyi itu merambat melalui benda padat, yaitu tali sebagai pengantarnya ataupun sebagai mediumnya, seperti itu. Nah, kemudian sampailah kita pada pertemuan ini ya. Ya, sebelum mengakhiri, silakan ketua kelas bisa memimpin doanya terlebih dahulu. Terima kasih, tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.